Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba analisis JSP untuk menjawab soal-soal praktek statistik. Yang pertama adalah soal deskriptif. Oke, kita lihat soalnya. Berikut nilai UTS kelas A, B, C, kemudian dari nilai tersebut kelas manakah yang memiliki nilai yang paling baik. Poin A, tentukan teknik statistik yang digunakan beserta alasan. Kemudian cantumkan hasil perhitungan JSP, dan poin C, buat kesimpulan. Oke, kita langsung saja masuk pada prakteknya. Kita buka aplikasinya, di sini sudah ada. Oke, kalau gitu kita buka Excel untuk memasukkan data. Di sini saya sudah simpan, jadi nanti datanya dimasukkan langsung. Ini data dari soal di copy, kemudian di Excel ini tinggal selesai. Di sini data sudah saya simpan, jadi kita tinggal recall. Oke, kita coba ambil datanya, open recent file di komputer. Kita browse. Tadi saya simpan di sini. Oke. Data 1. Kita buka, data sudah masuk dalam aplikasi. Kebetulan JSP membaca semua data menjadi ordinal scale. Di sini mestinya kita ganti menjadi scale. Kenapa? Karena ini adalah skor total atau jumlah total dari hasil data yang mau dideskripsikan. Selanjutnya kita ganti untuk memperjelas keterangan, kita ganti profil name-nya sebagaimana soal ya. Di sini kelas ABC. Oke, kita langsung masuk di data. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, sudah diganti. Di sini data sudah masing-masing terpisah berdasarkan kelas. Langsung kita melakukan analisis. Kita klik deskriptif. Semua data dimasukkan untuk kemudian diolah. Nih, outputnya otomatis keluar. Di sini result sudah keluar, kelihatan ada nilai valid ABC, missing, min, standar deviasi, minimum, maksimum. Oke. Kemudian karena beberapa data yang kita butuhkan belum keluar, maka kita perlu mengklik statistik. Enggak semuanya harus diklik memang, cuman paling tidak kita mengklik apa sih poin-poin penting yang harus dijelaskan pada saat kita mendeskripsikan output hasil dari deskriptif statistik, yaitu nilai median. Ya, nilai ini nilai tengah data yang diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Kemudian ada modus atau mode, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, setelah ini semuanya keluar, outputnya jadi seperti ini. Ada nilai valid, missing, mode, median, min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Untuk nilai ini juga bisa dikeluarkan skewness, kurtosis, Shapiro, dan sum. Cuman karena nilai skewness ini nggak ditanyain dalam soal, jadi ya nggak perlu. Nilai skewness itu dijelaskan sedikit bahwa ini mengukur seberapa asimetris distribusi data. Kemudian kurtosis sendiri mengukur seberapa tinggi atau tajam dalam kurva puncak distribusi data. Dan ingat, ini sebenarnya tidak membantu memahami karakteristik daripada sampel. Jadi
ya dalam dataset memang itu terkadang perlu dimunculkan untuk pembuktian, tapi karena di dalam soal kita hanya perlu menjawab 3 ini, maka inilah yang harus muncul. Nah, di sini sudah keluar, saya coba split dan kita coba jawab secara cepat begitu, nggak perlu memasukkan lagi di dalam dokumen work. Tapi untuk jawaban lengkap itu mesti dari data tersebut nilai kelas mana yang paling baik gitu. Untuk melihat nilai kelas yang paling baik, tentu kita lihat nilai rata-rata. Nilai rata-rata kelas A ada 77, kemudian kelas B 72 dan 71 untuk kelas C. Berarti nilai paling baik untuk kelas rata-rata kelas adalah nilai kelas A. Kenapa nggak lihat maksimum? Karena di maksimum ini kelas B yang paling tinggi. Nah, berhubung di soal yang ditanyakan yang paling baik, maka nilai rata-rata lah yang akan ditampilkan. Kalau yang paling tinggi betul 90, tapi rata-rata kelas A nilainya 77. Jadi ini nilai yang paling baik 77,6. Kemudian cantumkan hasil pada soal bagian C, B, cantumkan hasil dari perhitungan JSP. Hasilnya ini, jadi ini nanti akan di-copy. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, kesimpulan. Jadi yang kita simpulkan itu adalah keseluruhan ini, bahwa rata-rata nilai kelas A memperoleh 77,6, kelas B 72,0 dan kelas C 71,75. Jadi inilah yang kemudian menjadi kesimpulan utama. Adapun tambahan yang lain bahwa untuk median ini nilai tengah rata-rata, yaitu kelas A 86, kelas B 73 dan kelas C 77. Dan kemudian nilai yang paling sering muncul di dalam data untuk masing-masing kelas, kita lihat modus, ada kelas A 87,5, 86,2 untuk kelas B dan 77,0 untuk kelas C. Nah, demikian. Selesai 7 menit. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.